Yo, halo bosku, kembali lagi dengan saya, si akun tampan, yang dimana yang paling tampan. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan, tapi kebetulan saya bukan ngejelasin di moodnya ya, tapi di sini saya akan memberikan penjelasan di aplikasi penumpangnya, terutama di kota Jabodetabek. Kenapa saya katakan di kota Jabodetabek? Karena nanti akan saya lakukan ya tes percobaan tembak orderan di beberapa kota. Yang pertama nanti saya akan lakukan di kota Jabodetabek, yang kedua kota Bandung, yang ketiga kota Purwakarta, yang keempat kota Surabaya, dan yang terakhir nanti akan saya lakukan di kota Medan gitu. Jadi di setiap kota itu ada perbedaannya di akun penumpangnya bosku ya. Jadi silakan ditonton dan silakan abang pahami atau abang simak apa yang saya sampaikan atau saya jelaskan. Biar apa? Biar abang-abangku semua itu tidak selalu berpikiran negatif ataupun berburuk sangka terus sama aplikasi moodnya. Karena apa? Karena memang belakangan ini ya banyak kasus yang mengalami kendala. Apa yang dikatakan kendala? Satu, bang, membal. Bang, order sudah tidak aktif. Bang, permintaan sudah tidak ada. Itu gimana bang? Nah, saya akan menjawab satu persatu permasalahan itu gitu loh bosku. Jadi silakan ditonton sampai selesai ya. Sampai selesai lah intinya ya. Karena video ini akan saya jelaskan satu persatu penjelasannya. Alasannya kenapa ya. Jadi kita coba lakukan tes tembak orderan. Sebelum saya melakukan tes tembak orderan, abang perhatikan ya. Abang perhatikan di satu daerah aja ya. Di satu daerah aja ya. Posisi drivernya segitu banyaknya. Sedangkan saya melakukan pengorderan, itu yang menunggu orderan saya itu udah lebih dari 10 driver. Sedangkan slot di akun penumpang itu kalau tidak salah hanya ada 7 slot. Apa yang dikatakan slot? Slot buat menerima akun driver di room lelang. Nah, karena itu silahkan ditonton, oke? Di sini saya akan melakukan pengorderan ya. Dan sebelum saya melakukan pengorderan, saya minta maaf nih buat abangku yang ada di sekitaran lokasi penjemputan. Di sini saya akan melakukan tes tembak orderan, tapi nanti tidak akan saya pilih ya, tidak akan saya pilih. Pokoknya tidak akan ada yang saya pilih. Saya di sini hanya ingin mengetes orderan atau tembak orderan. Nah, sebelum saya melakukan tembak orderan, abang perhatikan nih di tampilan sini ya. Di sini ada button, nih button. Apa yang dikatakan button? Button itu tombol on off tuh ya. Nah, kalau ketika si fitur terima otomatis tawaran itu saya aktifkan begini ya, nanti saya sebagai penumpang itu tidak akan bisa memilih driver. Jadi akan secara otomatis saya itu mendapatkan si driver. Jadi semisal contoh nih ya, semisal contoh. Ini kan saya aktifkan, terus saya cari pengemudi, itu akan secara otomatis bang masuk ke drivernya. Langsung secara otomatis masuk ke drivernya. Nah, di situ tuh yang mengakibatkan akun driver ya, akun pengemudi di list orderan dengan radius di bawah 900 meter kalau nggak salah tuh ya. Di situ kan nampak nongol tapi nggak masuk ke akun abang. Itu karena apa? Karena si penumpang tadi itu sebenarnya melakukan pengorderan mengaktifkan fitur terima otomatis tawaran. Jadi di akun abang itu di situ nongol dan sedangkan orderannya itu udah nggak ada. Gitu loh ya. Jadi di sini kan saya mau nembak, kan takut nanti masuk ke driver. Jadi saya matikan aja. Saya coba cari pengemudi ya. Abang bisa perhatikan? Abang bisa perhatikan di sini kita hitung berapa slot? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini kan room ya, room slot lelang ya. Room slot lelang. Dan abang perhatikan di sini 3.000 perjalanan, 1.000 perjalanan. Nah, di situ tadi ya, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi melakukan pengorderan. Dan abang perhatikan tadi di sini nongol paling atas tiba-tiba ke bawah ya, tiba-tiba ditarik ke bawah. Dan abang perhatikan di sini 1.000 perjalanan, 92 perjalanan. Pertama tadi yang masuk itu kan di 92 perjalanan ya. Terus akun-akun yang ribuan perjalanan terakhir nongolnya. Tuh. Ya, kelihatan banget Bang ya perbedaannya. Jadi begini bosku. Jadi begini saya jelasin. Untuk beberapa belakangan ini, banyak driver yang mengalami permasalahan atau kendala. Yang satu membal, terus bacaan order tidak aktif, terus bacaan permintaan sudah diterima. Nah, itu sebenarnya permasalahan itu bukan dari aplikasi originalnya ataupun aplikasi moodnya, enggak. Sebenarnya itu permasalahannya ada di sistem in-drivernya tersendiri. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena akun-akun yang perjalanannya udah di atas 1.000 perjalanan, ya, maka akunnya akan mengalami membal. Jadi tiba-tiba tuh ordernya hilang. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena akun-akun yang perjalanannya di bawah 1.000 ataupun di bawah 100 itu lagi dikasih manja atau dikatakan manja, lagi dikasih enak bosku buat gacor. Gitu loh. Jadi saran saya nih buat abang-abangku semua yang mengalami membal kendala ataupun lainnya, jangan langsung berburuk sangka dengan aplikasinya, jangan. Entah itu aplikasi mood ataupun aplikasi ori, itu sama aja. Semua mengalami kendala seperti itu. Ya. Dan ada dannya juga. Nggak semua driver mengalami gitu juga. Ada yang gacor, ada yang anyep, ada yang membal, ada yang apa ya, yang lumayan lah, dikatakan lumayan tuh ya dapat 150 itu kan udah alhamdulillah daripada nggak dapat sama sekali. Kita tes lagi ya, kita tes sekali lagi, kita coba tes sekali lagi, kita tes dan kita perhatikan lagi 4.000 perjalanan paling atas.
ditarik ke bawah yang 4000 ya, yang 4000 di paling bawah sendiri. Dan abang perhatikan 700 perjalanan, 92 perjalanan tuh ya. Tapi di posisi sekarang ini banyak yang ribuan perjalanan. Kita tes sekali lagi terakhir ya, terakhir kita tes di area terdekat sama lokasi titik penjemputan. Nih, oke bosku. Jadi tuh begitu loh bosku. Ini tuh kendalanya bukan dari aplikasi original ataupun aplikasi mood, tapi memang kendalanya itu memang sistem e-drivernya itu lagi bobrok. Apa yang saya katakan bobrok ya? Kita sebagai driver yang perjalanan udah ribuan, otomatis kita bertanya-tanya, ini kenapa? Kok ada orderan terdekat tapi nggak masuk? Terus ini kenapa? Orderan baru ngorder langsung hilang. Nah, itu sebenarnya bukan masalah dari aplikasi ori ataupun mood, tapi memang real kenyataannya itu memang bobrok sistem e-drivernya. Apa yang saya katakan bobrok? Karena akun-akun yang ratusan perjalanan itu lagi dikasih gacor gitu loh ya. Lihat loh bang, 7 perjalanan aja nongol loh di situ ya. Bisa masuk nomor lelang loh, gokil nggak tuh? Abang bisa ngeliat nggak tuh 7 perjalanan? Ya, tuh ya 26 perjalanan, gokil emang driver. Nah sekarang kita rubah ya, kita rubah lokasi di kota Purwakarta. Bentar, saya cari dulu lokasi Purwakarta. Ini lokasi Purwakarta. Kita masuk lagi ke aplikasi drivernya. Tonton sampai selesai ya bosku ya. Kalau bisa tonton sampai selesai. Biar apa? Biar bosku atau abangku biar bisa paham, bisa dimengerti permasalahan belakangan ini ya. Karena saya juga kasihan sama abang-abangku semua ya. Saya di sini sebagai admin Arisa ataupun owner Arisa juga sudah berusaha maksimal, mati-matian memperbaiki setiap versi, tapi memang kendalanya itu memang bukan dari aplikasinya, tapi dari sistem e-drivernya gitu loh bosku. Jadi sistemnya bobrok, mau dibagusin apapun itu aplikasi moodnya, tetap aja, tetap di atas kertas bang, tetap menangan sistem gitu loh ya. Nah, kita akan melakukan tes pengorderan ya. Nah, lihat nih bosku ya, di posisi sekitaran sini banyak banget drivernya ya. Sedangkan saya akan melakukan pengorderan, yang menunggu orderan saya itu udah lebih dari 10-an driver. Sedangkan di slot room lelang tadi itu cuma ada 7. Jadi wajar kalau ada wayahnya akun gacor, anyep kayak gitu. Abang perhatikan di sini yang ribuan perjalanan 1, 2, 3. Berarti yang ratusan perjalanan itu 4. Ya, paling atas 170 perjalanan. Kita tes lagi. Rubah lokasi dulu bosku. Jadi kalau ngetes itu harus dirubah lokasi, jangan di lokasi yang sama ya. Kita tes lagi. Abang perhatikan di sini. Abang bisa lihat ya posisi tampilannya. 197 perjalanan, 256 perjalanan ya. Tuh bang, yang 5.000 perjalanan paling bawah sendiri. Oke, tolol. Sekali lagi kita akan nembak lagi ya. Ini kenapa saya nggak mengaktifkan fitur terima otomatis ini? Karena nanti masuk driver, kasihan. Tapi yaudahlah bang, sorry nih bang ya kalau nanti abang kena orderan. Nih lihat nih bang posisinya ya, 1, 2, 3. Tuh saya langsung otomatis dapat orderan atau dapat driver. Kok orderan sih? Aduh, nge-lag lagi HP-nya. Tuh bang, langsung otomatis masuk ke drivernya. Dan lokasi titiknya itu nggak jauh dari si drivernya tuh ya. Dan kita cek dulu akun drivernya. Lihat bang, di sini baru 600 ulasan, baru 1000 perjalanan ya. Ini buat bang ini, sorry nih bang Iksan ya, orderan asli enggak bang, ini saya nembak bang, maaf bang ya, saya bikin alamat salah. Aman bang, nggak bakal terpotong bang, saya doa bang ya. Ini sekarang saya akan berpindah lokasi lagi di kota Bandung ya, di kota Bandung. Oke, kita keluarkan dulu, kita masuk lagi. Ini kayaknya kalau saya bikin di 5 kota kayaknya kelamaan deh bang. Ya, kayaknya kelamaan dah. Durasi videonya gitu loh maksudnya. Kelamaan kayaknya. Jadi nanti saya bikin habis ini saya bikin di kota Surabaya ya. Habis itu saya tutup videonya. Soalnya kelamaan. Yang dalam intinya itu penjelasannya ya. Akun-akun yang ratusan perjalanan itu lagi dikasih enak bosku ya. Terus yang akun-akun yang di atas 1000 perjalanan itu lagi dikasih bapuk atau membal gitu loh ya. Jadi aduh kan drivernya telepon saya kan.
Sorry bang, nanti saya jelasin bang. Sorry bang ya. Sebentar bang, saya nyesuaiin dulu bang videonya. Nah, di kota Bandung, di sini saya melakukan pengorderan. Yang menunggu orderan saya tuh buset banyak banget ya. Buset, gila. Kita tes. Nah, abang lihat paling atas 400 perjalanan, kedua 500, ketiga 1000 ya. Tuh bang. Ya. Kita tembak sekali lagi. Ini aduh, saya merasa nggak enak nih sama abang tadi nih ya. Mungkin nanti orangnya saya balas jabriannya, terus saya transfer berupa saldo lah, biar bisa buat narik abangnya tadi. Kalau nggak salah itu top up minimal 35 ya. Nah, nanti saya kirimin tuh abangnya, saya kirimin saldo 35 biar bisa buat top up. Oke, sekali lagi kita tembak tes orderan lagi. Nah, lihat no bosku, hancur sistem begini mah. Yang masuk kebanyakan perjalanan baru ratusan. Kacau driver, bobrok sistemnya, tolol. Ya pantes kita semua bertanya-tanya kenapa ini kok membal, kok gini gitu lah intinya lah ya. Sistemnya lagi begini. Nah, kita coba pindah di kota Surabaya. Oke. Masuk lagi. Saya jadi kepikiran tuh sama driver tadi yang masuk orderan. Saya merasa nggak enak. Tapi tenang aja bang, nanti akan saya kirimkan saldo ya, berupa saldo, biar abang bisa buat top up akun drivernya gitu. Nanti saya kirimin saldo bang, tenang. Tapi tar dulu bang ya, saya akan menyelesaikan dulu orderan ini atau review ya. Kok nge-lag di akun penumpang saya? Durasi udah 17 menit bosku. Mungkin terakhirnya di Surabaya ya, terakhir. Dan kita akan coba tes dari pengemudi. Oke, di sini kita lihat tiba-tiba 471 perjalanan nyempil aja nih di tengah-tengah ya. Lihat paling atas 300 perjalanan. Terus tadi tiba-tiba ada 400 perjalanan nyempil, tiba-tiba nongol orderan. Oke, kita tes lagi, sekali lagi tes door. Oke, lihat bunyi yang pertama kedua ya, dia ke atas. Kita tes, cek tuh ya. Jadi tuh gini loh bosku, di akun penumpang itu random ya, random. Jadi nggak bisa dibuat patokan, kadang di atas, kadang di bawah, gitu loh bosku. Sekali lagi terakhir kita lakukan tes tembak orderan. Terakhir ya. Oke, kita coba. Oke. Terus, oke, lari ke bawah. Oke, tiba-tiba ngacak. Dan kita lihat di sini ada yang 72 perjalanan ya. Nih, kita tes lagi atas ke atas 200 perjalanan. 300 perjalanan. Bener-bener payah bosku, InDriver. Lah kalau begini mah percuma. Kita ini yang dulu bela-belain beli jaket InDriver biar apa? Biar jadi prioritas. Terus selang berapa bulan kemudian akun kita udah banyak ribuan perjalanan, ujung-ujungnya begini ya. Ya jadinya kita sebagai driver itu bertanya-tanya, ini kenapa kok bisa begini, kok membal, orderan terdekat gak masuk. Ya ternyata bukan masalah dari aplikasi original maupun mood, tapi kesalahannya itu satu dari sistem InDrivernya sendiri, dan kedua itu di aplikasi penumpang. Yang pertama ada fitur namanya fitur atau bitnya si penumpang. Jadi ketika penumpang mengaktifkan, maka nanti akan secara otomatis masuk ke driver tanpa si penumpang mencari atau memilih-milih driver. Dan yang kedua, sistemnya lagi bobrok. Apa yang saya katakan bobrok? Ternyata di situ kan terlihat jelas ya, yang kebanyakan masuk rom lelang itu akun-akun yang ratusan perjalanan bosku. Gitu loh. Jadi di sini sangat cukup jelas ya penjelasannya mengapa kok belakangan ini mengalami membal ataupun kendala lainnya lah ya. Mungkin sampai sini jelas ya. Semoga review ini bisa bermanfaat, menambah wawasan abang, menambah ilmu, yang jelas berguna lah. Cukup sekian, terima kasih.